Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pasca video ceramah Okky Setiana Dewi yang viral mengenai KDRT dan menuai ancaman dari warganet menimbulkan respon dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas apa responnya dan seperti apa data KDRT di tanah air akan kami paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Dalam segmen Fact Check, pemirsa, pada saat pasca viral di media sosial dan juga menuai kritikan dari sejumlah warganet, Okky Setiana Dewi langsung meminta maaf atas video ceramah yang diunggahnya. Dan juga video yang sebenarnya ini sudah diunggah sekitar 3 tahun yang lalu, juga kemudian ramai diperbincangkan oleh sejumlah warganet terkait dengan contoh yang diberikan oleh Okky Setiana Dewi dalam ceramahnya terkait dengan KDRT. Lantas dari video yang viral ini juga mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia. Kita akan lihat seperti apa respon dari MUI terkait adanya video ceramah dari Okky tersebut. Dari Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, mengatakan Islam melarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Cuma kita perlu mencari penyelesaian kalau terjadi KDRT. Apakah dengan nasihat, datang ke tokoh, arbitrase keluarga, besan, atau sampai pada pelaporan ke pihak hukum, ini sangat kondisional. Lantas di grafis berikutnya, pemirsa, kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa data kasus kekerasan dalam rumah tangga di tanah air. Untuk data KDRT dari tahun 2004 hingga 2021 di Indonesia, sumbernya dari Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 544.452 kasus kekerasan terjadi sepanjang 17 tahun terakhir. Untuk kekerasan dari 544.000 kasus yang terjadi terdiri dari kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak perempuan, khususnya incest, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan mantan suami, mantan pacar, dan juga kekerasan relasi personal lainnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan KDRT ini terjadi? Kita akan lihat di grafis berikutnya, pemirsa, data KDRT. Sebelum itu kita akan melihat secara detail data KDRT sepanjang 5 tahun terakhir ini mencapai 36.367 kasus KDRT. Sementara untuk kasus ranah personal mencapai angkanya 10.669 kasus. Kemudian di grafis berikutnya kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa ragam kasus KDRT yang menimpa kaum perempuan. Ini berdasarkan survei dari Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau SPHPN. Ada total sebanyak 42,3%. Ini mencakup pembatasan aktivitas oleh pasangan. 24,5% mencakup kekerasan di bidang ekonomi. Sementara 20,5% kekerasan emosional dan juga psikologis, 12,3% kekerasan fisik, dan 10,6% mencakup kekerasan seksual. Di grafis berikutnya kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa rentetan kasus-kasus KDRT. Ini terjadi, ada 5 kasus yang berhasil kami rangkum, redaksi kami yang berhasil rangkum. Yang pertama adalah kasus KDRT terkait suami yang menjual istri. Ini terjadi di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada 2018. Suami menjual istri di kawasan Jawa Timur ini yang dia menjual istrinya ke orang lain untuk digauli secara bersama-sama, pemirsa. Bahkan perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Ia memaksa istrinya untuk melakukan hubungan intim bersama-sama dengan 2 hingga 3 pria sekaligus termasuk dirinya. Kasus yang kedua kita lihat ini ada suami yang menganiaya istrinya hingga tewas terjadi di Musirawas, Sumatera Selatan pada tahun 2017 dikarenakan lantaran cemburu dan tidak mau ditinggalkan oleh istrinya. Ia nekat menghabisi nyawa istrinya dengan sadis, di mana peristiwa ini bermula pada saat kecemburuan seorang suami atau pelakunya ini terhadap korban sang istri yang ingin kabur dari rumah suaminya. Kemudian kasus yang ketiga kita lihat ada suami yang menganiaya sang istri yang sedang hamil. Pemirsa, ini terjadi di Jakarta pada tahun 2018. Ini sang suami atau pelakunya menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang perut istrinya ini bernama Kasdi, usianya 21 tahun. Ia menginjak perut istrinya yang sedang mengandung karena curiga dengan anak dalam kandungannya ini merupakan hasil dari hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungan yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu kemudian terpaksa lahir sebelum waktunya ataupun disesar dan meninggal dunia.
Kemudian kasus yang keempat ini suami yang menganiaya sang istri juga terjadi di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2017. Suami mencekik istrinya sendiri hingga tewas karena dia tidak mau berhenti sebagai pemandu lagu. Kemudian yang terakhir, kasus yang terakhir ada suami yang menganiaya sang istrinya ini karena uang belanja. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini berawal saat Sugiarto pulang kerja, setibanya di rumah sang istrinya meminta uang belanja bulanan karena uang yang sebelumnya diberikan pelaku ini sudah habis. Pelaku kesal karena uang bulanan yang dikasih ini sudah habis, kemudian mengambil sebuah kunci Inggris dan memukul kepada istrinya. Inilah rentetan kasus KDRT yang terjadi di rumah tangga di tanah air yang berhasil kami rangkum, namun masih ada lagi beberapa kasus-kasus KDRT yang terjadi lainnya. Kita akan lihat di grafis berikutnya. Pertanyaannya sebenarnya apa faktor penyebab KDRT? Kenapa KDRT ini bisa terjadi? Yang pertama adalah faktor individu. Kemudian ada faktor pasangan, ini termasuk juga seperti apa interaksi dan juga komunikasi di dalam rumah tangga, faktor sosial budaya, dan juga faktor ekonomi. Nah, di grafis berikutnya yang menjadi pertanyaan lantas seperti apa dampak yang ditimbulkan dari KDRT, terutama bagi korban yang mendapatkan tindakan KDRT. Yang pertama adalah menimbulkan ketakutan, kemudian mendapatkan gangguan psikososial, memiliki keinginan untuk bunuh diri, penderitaan yang berat, bisa menjadi disabilitas, apalagi kalau ada penyiksaan secara fisik dan juga mental. Kemudian trauma berkepanjangan serta hilangnya rasa percaya diri dan juga bisa akhirnya memiliki keinginan untuk bunuh diri. Di grafis berikutnya lagi kita akan melihat sebenarnya seperti apa payung hukum KDRT. Ini sebenarnya sudah diatur pemirsa dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, tepatnya di nomor 23 tahun 2004. Di mana untuk ancaman hukumnya kita akan melihat di grafis berikutnya. Ini diatur di dua pasal. Untuk yang pertama pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT, di mana di pasal ini berbunyi ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Sementara di grafis berikutnya, di pasal berikutnya kita akan melihat ini juga turut mengatur seperti apa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT, khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Di sini disebutkan di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KDRT. Nah, kemudian apa sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian P3A? Dari Kementerian P3A sudah melakukan upaya pencegahan KDRT di Indonesia, termasuk salah satunya dengan program Rumah Tangga Tangguh, di mana dalam program ini menyasar target edukasi pada pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan atau pranikah, di mana di dalam program rumah tangga ini turut dilakukan ada beberapa penyuluhan, kemudian bimbingan sebelum menikah agar tidak terjadi yang namanya cerai setelah menikah, dan beberapa bimbingan lainnya dan edukasi kepada para pasangan muda sebelum mereka menikah. Dan pemirsa, sekali lagi KDRT ini tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Dan jika Anda mengalami KDRT, segeralah melapor kepada pihak yang berwajib. Demikian, Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Abdi. Video dakwa Oki terkait dengan KDRT dalam rumah tangga yang viral belakangan ini juga direspon oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, bagaimana Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga. Kita saat ini sudah bergabung dengan Kiai Haji Kholil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum, Pak Kholil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kholil, saya membaca respon Anda terkait dengan dakwa dari Oki yang ramai dibicarakan. Anda mengatakan bahwa tidak semua kekerasan dalam rumah tangga harus disimpan rapat-rapat dan tidak, atau di setiap KDRT tidak perlu diceritakan kemana-mana. Apa sebetulnya arti dari tulisan ini? Ya, saya merespon dari apa yang diceramahkan oleh Oki Stena Dewi itu, bahwa dengan cerita yang dia dipukulin lebam, kemudian ada ibunya. Satu sisi ya ada benarnya, ada salahnya. Benarnya adalah dia tidak menceritakan langsung kepada ibunya karena mungkin khawatir kontraproduktif, menjadi histeris dan seterusnya. Tapi menjadi salah, pertama, orang itu bohong pada ibunya bahwa nangis karena kangen sama ibunya, itu salah. Yang kedua, bahwa aib itu
KDRT dianggap aib yang harus ditutupi, itu juga salah. Maka jalan keluarnya adalah ketika terjadi KDRT, hendaklah dia carikan solusinya. Dengan cara mungkin bicara baik-baik, kalau dia memang tidak menjadi sifatnya, mungkin karena emosional sehingga bisa memperbaiki. Tapi ketika tidak bisa memperbaiki, maka carilah orang yang paling berpengaruh kepada yang melakukan KDRT, yang biasanya adalah suami, tapi juga tidak jarang ada istri melakukan KDRT kepada suaminya, untuk mengingatkan apakah dia guru, apakah dia juga keluarga orang tuanya, atau besan, atau siapa yang disegani bisa mengubah kebiasaan KDRT dari pasangan itu, apakah suami atau istri. Tapi kalau memang tidak, ya kita bisa melalui jalur hukum termasuk juga minta cerai. Artinya jangan KDRT langsung diumbar kepada siapapun dijelaskan, sehingga kontraproduktif yang seharusnya pasangan suami istri harus kasih sayang antar keduanya, selama masih bisa dibangun kasih sayang, karena mungkin luapan emosi tinggal dikendalikan, tinggal diubah, sehingga keharmonisan masih bisa dijalin. Tapi sekiranya tidak bisa, maka ya bisa menggunakan jalur hukum karena sudah menganiaya. Intinya Islam melarang KDRT, tetapi cara menyelesaikannya tidak semuanya harus melalui jalur hukum, dan juga tidak boleh itu disimpan sehingga dia dihadapi sendiri untuk menerima siksaan, menerima kekerasan dari pasangannya itu. Oke, baik. Tadi sudah diluruskan oleh Pak Khalil bahwa di dalam Islam melarang ya ada KDRT dalam rumah tangga, dan memang ada tahapannya yang mungkin harus dilalui, begitu ya, dibicarakan baik-baik, kemudian ujungnya pada sampai ke ranah hukum itu adalah pilihan terakhir. Pak Khalil, banyak sekali ceramah yang terkadang membuat masyarakat salah mengartikan, kemudian menuai kontroversi dan lain-lain. Sejauh ini seperti apa pengawasan dari MUI terhadap dakwah yang ada saat ini? Iya, kita memang melihat beberapa penceramah kan tidak harus ada izinnya, yang penting ada yang mengundangnya. Termasuk kepada televisi. Televisi juga tidak meminta izin kepada MUI. Begitu juga penceramahnya juga tidak minta izin kepada MUI. Sementara banyak sekali terjadi penceramah baik di televisi maupun di luar televisi yang itu menjadi kontraproduktif, termasuk juga kelayakan sebagai penceramah. Oleh karena itu kita melakukan standarisasi dai yang sekarang jumlahnya sudah hampir 1.000 standarisasi dai untuk menyatukan 3 persepsi. Yang pertama adalah pemahaman keislaman tentang wasatiyatul Islam. Yang kedua adalah menyatukan tentang bagaimana hubungan Islam dengan kebangsaan. Jadi NKRI sebagai pilihan negara kita, sesuatu yang sesuai dengan Islam dan sudah disepakati oleh ulama sebagai darul mitsaq. Jadi tidak boleh mempertentangkan kebangsaan dengan keagamaan, tidak boleh Islam dipertentangkan dengan NKRI. Yang ketiga adalah metode dakwahnya, agar dakwah itu menjadi inspirasi dan aspirasi. Inspirasi untuk membangun bangsa dan peradaban ke depan, sehingga aspirasi. Syariah-syariah yang bernilai menjadikan Indonesia maju, kita harus upayakan. Ketepatan Oki Setiana Dewi ini belum termasuk terstandar oleh MUI. Jadi baik. Saudari Oki ini tidak pernah mengikuti standarisasi MUI, sehingga secara fakta integritas, biasanya mengikuti standar MUI itu ada fakta integritas, ada binaan dari MUI, sehingga ketika ada masalah bisa langsung dibina oleh MUI. Ketepatan saudari ini tidak mengikuti atau belum mengikuti standarisasi dari MUI. Baik, jadi sebetulnya di tahun 2017 MUI sudah pernah mensahkan itu tadi ya, pedoman dakwah yang bisa menjadi acuan bagi para pendakwa untuk menjaga kompetensi dan juga materi maupun etikanya. Bagaimana supaya pedoman ini bisa lebih banyak lagi diikuti oleh para pendakwa, Pak Khalil? Pertama, yang sifatnya ke media, kami kerjasama dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Sehingga meskipun tidak mewajibkan, tapi himbauan kepada penyelenggara program keagamaan di televisi, di lembaga penyiaran, radio juga adalah yang berstandar di MUI, sehingga mudah kita mengkomunikasikan dan membinanya. Sementara secara umum, kami MUI bekerja sama, ada MOU antara KPI juga dengan Kementerian Agama. Bagaimana ke bawah juga kita melakukan sosialisasi bersama, siapa yang layak jadi ustadz, siapa yang tidak layak jadi ustadz. Saya tidak menyatakan orang tidak layak atau layak, karena sekarang di kita adalah kembali kepada masyarakat yang mengundangnya. Tetapi peningkatan kompetensi itulah yang dilakukan oleh MUI. Daripada kita menghalangi, lebih baik kita mengisi para dai ini dengan hal-hal yang lebih baik dan pemahaman yang menjadi common sense kita, yang menjadi mainstream pemahaman keislaman di Indonesia. Sehingga dakwahnya itu tidak kontraproduktif, tetapi sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus adalah
memberikan sebuah dorongan kepada masyarakat hidup yang memajukan diri dan juga membangun toleransi sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Baik, baik. Pak Holil, sebetulnya pedoman ini juga menguntungkan juga ya bagi para pendakwa. Prosedurnya seperti apa untuk bisa mengikuti standarisasi yang dari MUI? Nah, kita dibuka secara umum, ada flyernya, ada di web, ada juga di aplikasi. Masing-masing bisa mendaftarkan ke MUI untuk mengikuti standarisasi. Bahkan awal-awal angkatan 1, 2, 3, dan 4 kami mengundang memang karena kami memprioritaskan orang-orang yang sudah dikenal di publik. Jadi kita sebenarnya standarisasi lebih pada penyamaan persepsi bagaimana dakwah itu diharmonikan dengan kondisi masyarakat, sosial, budaya, dan politik. Demikian juga paham kebangsaannya dan metodenya. Tapi berikut memang yang mendaftar cukup banyak sehingga kita dengan physical distancing, karena kita nggak melakukan secara daring, karena ini ada spesifik yang harus kita sampaikan dan membangun emosional dengan para asatidz, tentu kita lakukan secara berkala. Satu angkatan 50 orang, 50 orang, 50 orang, 2 minggu sekali kami melakukan hal itu. Paling lambat sebulan sekali kalau ada masalah kita melakukan untuk standarisasi ini. Baik, untuk standarisasi ini apakah Kemenak juga diajak kerjasama Pak Holil, mengingat di akhir tahun 2019 juga ada wacana ya program sertifikasi dari Kemenak untuk para pendakwa? Kita sudah sepakat dengan Kementerian Agama bahwa kesyariah compliant atau kompetensi kesyariah itu berada di tangan MUI. Kemudian pembinaan para asatidz untuk lebih baik dilakukan oleh Kementerian Agama. Bahkan ada dari ASN Kementerian Agama pun yang mengikuti standarisasi MUI. Ya, jadi kami itu sebenarnya tidak mewajibkan, tetapi bagaimana dai yang biasa bicara depan publik itu kan jarang mendengarkan atau meningkatkan kompetensinya. Itu yang kami dorong berstandar MUI. Kalau standar LSP mungkin pada kualifikasi berikutnya. Yang kami berikan standar adalah bagaimana menjadi standar keagamaan, standar kebangsaan, standar metodologi penyebaran agama atau dakwah di Indonesia itu yang bisa diterima oleh publik dan menjadikan kita lebih nyaman dan aman. Karena bagaimanapun dakwah atau keagamaan di Indonesia itu tergantung para da'inya, tergantung para penyeru keagamaannya. Gimana berdakwah itu yang mengajak, bukan menginjak. Bagaimana berdakwah itu yang memberikan solusi, bukan hanya mencari simpati. Ya, jadi dakwah itu adalah merangkul, bukan memukul. Jadi kita memberikan dakwah yang nyaman, yang happy dan friendship tentunya, friendly ya, kita bisa berteman dengan yang lain sehingga kehidupan kebangsaan kita menjadi harmoni, kemudian nilai-nilai pun bisa bagian dari yang mengisi dari kemerdekaan ini. Baik, terima kasih Pak Holil Nafis sudah memberikan pandangannya terkait dengan kasus ini siang ini di Metro Siang. Terima kasih Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Holil Nafis untuk waktunya.